فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Al-awwal apa artinya, Rail? Apa artinya al-awwal, Pi? Yang tidak ada sesuatu. Yang tidak ada sesuatu sebelumnya apapun. Laisa qablahu syai'. Nah. Qala rahimahullah, al-awwal nama Allah, al-qadim bukan nama Allah. Qauluhu wa anta az-zahir falaysa fawqaka syai'. Dan engkau adalah az-zahir. Maknanya adalah yang tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Yang paling atas berarti siapa? Allah. Tidak ada yang di atas Allah sesuatu apapun. Itu namanya apa? Az-zahir. Yang tidak ada di atasnya suatu apapun. Az-zahir min az-zuhur wa huwa al-ulu. Kata az-zahir dari kata-kata az-zuhur yaitu maknanya al-ulu, ketinggian. Kama qala ta'ala famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Yadhharu ay ya'lu alaihi, tidak mampu naik di atasnya. Mereka tidak mampu meninggi di atasnya. Wa amma man qala az-zahir bi ayatihi. Adapun yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang nampak dengan ayat-ayatnya. Allah itu enggak nampak, tapi yang nampak apanya? Ayat-ayatnya. Fa hadza khata', maka ini adalah tafsiran yang salah. Li'annahu la ahada a'lam bi tafsiri kalamillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang lebih tahu tentang penafsiran ucapan Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala, dan padahal beliau telah mengatakan az-zahir falaysa fawqaka syai'. Allah adalah az-zahir yang tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Bal huwa fawqa kulli syai'in subhana, bahkan Allah di atas segala sesuatu subhana. Qauluhu antal batin, dan engkau adalah al-batin. Falaisa dunaka syai'un wal makna laisa dunallahi syai'. Dan engkau adalah al-batin yang tidak ada yang di bawahmu suatu apapun. Dan maknanya adalah tidak ada yang di bawah Allah suatu apapun. La ahada yudabbir dunallah. Tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ahada yanfaridu bi syai'in dunallah. Dan tidak ada suatu yang bersendirian dengan sesuatu tanpa Allah Subhanahu wa taala. Wala ahada yakhfa 'ala Allah, tidak ada seorang pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in fallahu muhitun bih, segala sesuatu maka Allah meliputinya. Walihadza qala laisa dunaka syai'un, yakni la yahulu dunaka syai'un, tidak ada suatu pun yang menghalangi antara engkau. Wala yamna'u dunaka syai', dan tidak ada yang menghalangi antara engkau sesuatu apapun. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat pemilik harta baginya darimu hartanya. Al-jadd al-mal. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Al-batin yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala, minal dun al-qurb, kedekatan. Nah, qauluhu iqdi an-naddain, sebenarnya sudah lalu dalam pembahasan ayat. Kemudian ucapan beliau iqdi an-naddain, lunasilah dariku hutang-hutang. Ad-dain ma yastahiqu 'alal insan min malin aw haqqin, sesuatu yang seseorang berhak atasnya berupa harta ataupun berupa hak, namanya dain. Sesuatu yang dimiliki haknya oleh seorang baik berupa harta maupun hak. Ishtaraitu minka hajah walam angquduka as-saman. Aku beli darimu sesuatu perluan, tapi aku tidak memberikannya secara tunai kepadamu. Fahadha yusamma dainan, maka ini dinamakan dain. Wa in kana ghairu muajjal, meskipun dia tidak memiliki batas waktu. Ya, pokoknya selama uangnya belum kamu serahkan, meskipun nggak ada batas temponya, ya berarti kamu punya apa ini? Dain. Nah, nggak harus ada temponya.
Qauluhu wa aghnini minal faqr, dan beri aku kecukupan dari kemiskinan. Al-faqr khuluwu dzatil yad, kosongnya yang dipegang oleh tangan, enggak punya sesuatu yang dipegang oleh tangan. Wala syakka annal faqra fihi ilamun lin nafs, dan tidak diragukan bahwasanya kefakiran di dalamnya terdapat tindakan yang menyakiti bagi jiwa. Ini terdapat sesuatu yang tidak mengenakkan bagi jiwa. Wad dain fihi zul, sementara dain hutang padanya terdapat kerendahan. Wal madin zalilun liddain, dan yang berhutang itu merendah kepada yang menghutangi. Wal faqir ma'uzun rubbama, dan yang fakir itu membutuhkan. Rubbama yajurruhul faqru ila amrin muharram, terkadang kefakirannya mendorongnya, membawanya kepada perkara yang haram, wal iyazubillah. Makanya Nabi berlindung kepadanya, memintakan perlindungan dari kefakiran. Alam ya'tikum naba'us salasah alladzina tabaqa alaihimul ghar, tidakkah datang kepada kalian cerita tentang 3 orang yang tertutup atas mereka gua? Fatawassala kullu wahidin minhum bisolihi amali, kemudian masing-masing dari mereka bertawasul dengan amal solehnya. Wa kana li ahadihim ibnatu ammin a'jabathu, dan salah seorang dari mereka punya anak paman, sepupu, yang membuatnya takjub karena kecantikannya dan yang lainnya. Wa kana yurawiduha an nafsiha, dan dahulu dia menggodanya untuk mau tunduk kepada dirinya. Dia menggoda sepupu perempuannya untuk mau melakukan perbuatan keji dengan dirinya. Walakinnaha kanat ta'badzalik, akan tetapi sang wanita enggan untuk hal itu. Fa alamat biha sanatun minas sinin, maka kemudian dia terjepit dengan keadaan pacaklik dari pacaklik yang ada. Sinin musim kering. Wahtajat, dan dia pun membutuhkan. Wajaat ilaihi, kemudian dia datang kepada sepupunya. Tatlubu minhu an yu'inaha, dan dia meminta untuk dibantu. Fa'aba alaiha, maka kemudian laki-laki tersebut enggan untuk membantunya. Illa an tumakkinahu min nafsiha, kecuali jika sang wanita mengizinkannya dari dirinya, mengizinkannya untuk berbuat zina. Wa min ajli daruratiha wa faqat ala hadza, dan dengan sebab kedaruratannya maka dia pun sepakat untuk hal itu. Udah sepakat, yang penting dia dibantu berupa apa ini? Harta. Nah, falamma jalasa minha majlisar rajuli min imraati, tatkala dia sudah duduk dari si wanita seperti duduknya seorang laki-laki terhadap istrinya, qalat lahu ya hadza, maka sang wanita berkata kepadanya, wahai laki-laki, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tafuddal khatam illa bihaqqihi, janganlah engkau memecahkan cincin kecuali dengan haknya. Jangan lakukan karena ini haram, tidak haknya. Wa asarat hadhil kalimatu fir rajuli, dan kalimat ini membekas pada laki-laki tersebut. Indama kanat nabighah minal qalbi, tatkala kalimat tersebut muncul dari hati. Ini perempuan ini tulus mengucapkan kata ini, menasihati betul tulus. Nah, bahwasanya janganlah engkau memecahkan cincin kecuali dengan apanya? Dengan haknya. Faqama anha, maka laki-laki itu pun bangkit darinya. Qala faqumtu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, maka aku pun bangkit meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Lakin, bahkan uang yang dia berikan pun dia apa ya kan? Dia tinggalkan, tidak dia apa ini? Tidak dia minta. Nah, lakin zakartu hadhil mau'izah, lakin zakarathu hadhil mau'izatul karimah, akan tetapi nasihat ini telah mengingatkannya. Fa'aqla'a, maka dia pun melepaskan dirinya dari zina tersebut. Fanzur ilal faqr, intinya lihatlah kepada kefakiran tersebut yang ada pada siapa ini? Si wanita tersebut, bagaimana dia terpaksa melakukannya karena sebab kefakiran yang ada pada dirinya. Ini makanya dimintai perlindungan darinya, dari kefakiran. Aghnini minal faqri, beri aku kecukupan dari kefakiran. Fanzur ilal faqr, fa inna hadhil mar'ah aradat an tabi'a irdaha bisababil faqr, karena wanita ini ingin menjual kehormatan dirinya dengan sebab kefakiran. Idzan qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalau begitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aghnini minal faqr, beri aku kecukupan dari kefakiran. Sa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yughniyahu minal faqr,
Nabi meminta kepada Rabb-Nya agar memberinya kecukupan dari kefakiran. Li'annal faqra lahu afatun azimah. Dikarenakan kefakiran memiliki penyakit-penyakit yang besar. Wa fi hadzal hadithi asma'un wa sifat. Dan dalam hadis ini terdapat nama-nama dan sifat-sifat. Faminal asma' al-awwal. Dan di antara nama adalah al-awwal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Pak disebutkan itu memang enggak ada juga syarah yang lain punya kalian. Cuma al-awwal, langsung al-zahir dan al-batin. Al-akhirat. Setelah al-awwal. Setelah al-awwal. Setelah ayat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim tadi. Setelah itu al-zahir. Enggak ada lahir ya? Oh, enggak ada. Ya berarti memang loncat. Kayaknya karena sudah pernah disebutkan. Al-awwal yang enggak ada sebelumnya suatu apapun, al-akhir yang enggak ada setelahnya suatu apapun. Allazi laisa ba'dahu syai', antal akhir laisa ba'daka syai'. Al-zahir tidak ada yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Al-batin tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah besar sehingga Allah dekat dengan segala sesuatu. Nah. Wa minas sifat. Sehingga ini maknanya al-awwal yang enggak ada sebelumnya suatu apapun, yang al-akhir yang enggak ada setelahnya suatu apapun, al-zahir yang enggak ada di atasnya suatu apapun, al-batin yang tidak ada yang di bawahnya suatu apapun. Ya, ini karena saking besarnya apa ini? Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang di bawahnya suatu apapun. Nah, dimaknakan juga dengan al-qurb, kedekatan. Wa minas sifati, dan di antara sifat al-awwaliyah wal akhiriyah, sifat awal dan sifat akhir. Wa fihi mal ihatah az-zamaniyah. Di dalamnya terdapat cakupan secara apa ini? Waktu. Allah yang paling pertama dan yang paling apa ini? Akhir. Meliputi semua apa? Udah lengkap. Udah enggak ada lagi yang lepas. Dan Allah yang paling pertama dan Allah yang paling apa? Akhirnya enggak ada lagi yang setelah Allah suatu apapun. Nah, Allah yang paling akhir dan Allah yang paling pertama. Wal-zahiriyah wal-batiniyah, dan juga sifat zahiriyah dan batiniyah. Wa fihi mal ihatah al-makaniyah. Ini cakupan secara apa ini? Tempat. Paling atas, paling apa ini? Bawah. Semua tempat itu penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang di atas Allah suatu apapun, tidak ada yang di bawah Allah suatu apapun. Nah, wa minhal ulu, dan juga di antaranya penetapan sifat ulu. Bukan berarti Allah disifati dengan kerendahan, di bawah, enggak ada yang di bawah Allah berarti Allah rendah, tidak. Makanya diartikan dengan qurb, kedekatan. Tidak ada yang lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu paling dekat dengan segala sesuatu. Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, wa umum rububiyatihi wa tamam qudratihi, dan juga keumuman rububiyah Allah dan kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya kamal rahmatihi wa hikmatihi bi inzalil kutub. Kesempurnaan rahmat dan hikmah Allah dengan Allah menurunkan kitab-kitab. Litahkuma bainan nasi wa tahdiyahum siratallah, agar engkau menghukumi di antara mereka dan memberi mereka petunjuk kepada jalan Allah. Wa min ghairil asma'i wa sifat, dan selain dari nama dan sifat. Dari faedah hadis ini, at-tawassul ilallahi bi sifatillah, bertawasul kepada Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdzir min syarrin nufus, dan meminta dan berhati-hati dari kejelekan jiwa. Wa su'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdiyallahu dainahu wa yughniyahu minal faqr, dan permintaan Nabi agar Allah melunasi hutang beliau dan memberi beliau kecukupan dari kefakiran. Wa bayanu dha'fil hadits alladzi fihi su'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuhyiyahu rabbahu miskinan, dan juga penjelasan hadis ini juga menjelaskan lemahnya hadis di mana Nabi SAW meminta agar dihidupkan oleh Rabb-Nya dalam keadaan sebagai orang apa ini? Miskin. Nah, hadis ini disebutkan di bawahnya riwayat Tirmidzi. Hadis ini disebutkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi dicek ya, kan. Nah, ini beliau menghukumnya secara qarinah, dan biasanya sering betul ya kan beliau. Meskipun beliau enggak menilainya secara ilmu apa ini? Ilmu mustalah. Nah, ini terbukti. Beliau melihat qarinah, ada qarinah yang menunjukkan kemungkaran suatu riwayat,
dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat dan yang lain, kemudian beliau vonis bahwasanya hadis itu apa? Dhaif. Dan terbukti sering seperti itu. Begitu pula di sini, bagaimana mungkin Nabi SAW meminta dihidupkan oleh Allah SWT, diberi dengan kehidupan yang dalam keadaan orang apa ini? Miskin. Sementara beliau di sini minta diberi kecukupan dari yang namanya apa ini? Kemiskinan. Nah, dan beliau contohkan kemarin itu tentang hadis bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu atau diminta untuk membagi kepada saudara seibu, kepada saudara seayah. Anggap saja ibu kami apa ini? Keledai. Maka kami dengan mereka saudara apa ini? Saudara seayah dalam masalah himariyah. Kata beliau, ini mustahil mereka berani mengatakannya kepada siapa? Kepada Umar radhiyallahu taala ketika mereka minta jatah mereka. Ketika saudara seibu dapat, mereka yang saudara seayah seibu kok malah nggak dapat. Paham ya? Yang hubungannya cuma seibu malah dapat, mereka yang seayah seibu malah apa? Nggak dapat. Maka mereka bilang, wahai Umar, anggap saja bapak kami ini apa ini? Keledai bapak kami. Udah kami kan satu ibu dengan siapa? Dengan mereka. Udah kami sama-sama aja lah dapat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini mustahil, ini riwayatnya dhaif pasti katanya. Karena kalau mereka berani mengatakan seperti ini kepada Umar, pasti akan langsung dicambuk oleh siapa ini? Oleh Umar. Ternyata kita cek kan, ternyata betul riwayat itu apa? Riwayat yang lemah. Nah, beliau tidak membahasnya secara apa ini? Secara sanad, secara ini tidak. Nah, begitu pula di sini ini penyelisihan yang sangat jelas dengan hadis ini, bahwasanya beliau minta dihidupkan dalam keadaan miskin. Wa fihi minal fawaid al-maslakiyah, dan di dalamnya terdapat faedah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. At-tahdzir min syarrin nafs, peringatan dari kejelekan jiwa sendiri. At-ta'zimu sya'nid dain, besarnya urusan hutang, sampai-sampai beliau minta dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahrisa ala talafid dain biqadril imkan, dan seorangnya hendaknya semangat untuk berusaha untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya semampunya. Wa yaqtasidu fi malihi talaban wa tasarrufan, dan dia bersedang-sedang sederhana terhadap hartanya, baik dalam mencarinya maupun mengeluarkannya. Mencarinya tidak terlalu semangat, mengeluarkannya pun ya dikira-kira, tidak dibelanjakan dengan habis. Li'annahu idza iqtasada fi dzalik salima ghaliban minal faqri wad dain. Dikarenakan jika dia pertengahan dalam keduanya, dalam mencarinya dan mengeluarkannya, maka biasanya dia akan selamat dari kefakiran dan juga selamat dari apa ini? Dari hutang. Nah, bukan berarti hutang itu tidak boleh ya kan? Nah, hutang boleh, Rasul juga terkadang berhutang. Nah, yang tidak diperbolehkan ini bermudah-mudahan dalam perkara apa ini? Perkara hutang, dalam perkara yang tidak perlu, yang tidak mendesak dan yang lain-lainnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini tentang hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadisnya riwayat Muslim. Adapun yang setelahnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.